Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin bicara tentang kandidat Pilkada 2024 di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang. Untuk kandidat Pilkada 2024 di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang, 1 untuk Bapak Rudi Maesal, 2 untuk Bapak Sahrudin. Agar Anda tidak rungkat ketika Anda ingin menggunakan kinerja tim survei atau tim peneliti atau tim ses. Ingat, ketika Anda ingin menggunakan kinerja tim survei, tim peneliti atau tim ses, kuncinya adalah di analisis dan evaluasi. Intinya 1, agar duit Anda tidak menebar garam di laut. Habis percuma. Menang kagak, kalah iya. Karena kalau kalah itu sudah pasti, menang belum tentu. 2, agar tim Anda tidak ABS. 3, agar tim Anda jujur. Tapi kalau tim ses Anda merasa salah, jangan dimarahi. Karena mengaku salah itu bagian dari kejujuran. Dihargai itu. Kecuali bohong, boleh dimarahi. Ketahuilah jenis-jenis sampel atau sampling agar tidak salah saat penelitian atau survei dalam ragam metode. Ingin saya jelaskan nih secara singkat. 1, probability sampling. Probability sampling. Populasi ini memiliki kesempatan 50-50 atau 50-50 untuk dipilih atau tidak dipilih sebagai sampel. Sampelnya loh ya. 2, sampel random sampling dipilih secara acak. 3, strategic random sampling. Metode ini dilakukan untuk memperoleh sampel yang representatif. 4, cluster sampling. Metode ini adalah sumber datanya terluas. Systematic sampling. Metode teknik ini dilakukan untuk sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan oleh tim peneliti atau tim survei. 6, non-probability sampling. Non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik sampel yang digunakan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Non-probability sampling ini pernah saya lakukan ketika COVID-19. Ingat, COVID-19 saya teliti menggunakan probability sampling ini. Karena itu bagaimana kehendak saya. 7, purpose sampling atau judgmental sampling. Sampel ini dipilih karena dianggap sesuai untuk peneliti. Menurut peneliti ini sesuai. 8, consecutive sampling. Metode ini mengambil sampel dilakukan dengan menetapkan subjek dan satu objek. 9, confidence sampling. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel, mencari sejumlah subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan. 10, kota sampling. Metode ini dilakukan dengan menentukan kota sampel. 11, snowball sampling. Ini snowball sampling. Yang saya lakukan snowball sampling. Yang bikin
apa ya, gamang atau apa ya, para tim ses atau para tim survei itu merasa gerah, mungkin panik gitu. Makanya peneliti itu harus jujur, tidak boleh bohong. Salah boleh, bohong nggak boleh. Dengan snowball sampling aja Anda merasa gusar, merasa gamang, merasa apalagi ya, terganggu. Snowball sampling mah bebas, terserah saya punya hak kok. Jangan Anda merasa apa ya rungkat lah. Kalau Anda terpengaruh dengan snowball sampling, rungkat lah. Sampling kan objeknya terserah gitu loh. Dia mau 2, mau 10, tapi jangan lebih dari 30. Karena lebih dari 30 dianggapnya adalah sampel besar. Bisa dipertanggungjawab secara akademik bisa, tapi hasilnya bisa akurat belum tentu. Tapi bisa snowball sampling itu bisa dipakai untuk ajang, sangat bisa. Makanya Anda kalau misalkan dengan snowball sampling itu saya bikin Anda gamang, Anda merasa adalah gusar, salah Anda sendiri. Inti politik itu adalah cara menyerang itu membuat lawan itu gamang, lawan itu panik, lawan itu gusar, gelisah. Itu cara berpolitik pilpres maupun pemilu kada. Begitu caranya. Nah, lalu saya ingin membahas teori survei juga. Oh, ini aja deh. Ada 3 metode pertanyaan dalam survei. 1, bisa melalui media online atau email. 2, bisa melalui telepon. 3, bisa melalui tatap muka. Saya bisa melakukan dengan telepon, dengan media medsos, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, dan lain sebagainya. Itu bisa masuk dalam kategori snowball sampling. Jadi Anda nggak usah gusar. Manfaatnya mau snowball maupun survei yang minimal itu ada 14 responden yang dibutuhkan, 400 responden yang dibutuhkan. Manfaatnya 1, investasi sangat minimum, mau besar maupun kecil ya, karena kan kita ingin menjawab populasi. Yang kedua, sumber serbaguna untuk mengumpulkan tanggapan. Bisa jadikan tanggapan. Apakah hasilnya bisa valid? Kalau orang bilang survei si jadi nggak kapabel, ya nggak apa-apa. Dapat diandalkan untuk responden. Ya respondennya kan bisa saja jujur, bisa saja nggak jujur. Manfaat survei agar mendapatkan fakta. Iya, gejala apa yang terjadi dan kita dan kandidat harus melakukan apa dengan tim sesnya. Mencari keterangan yang faktual nggak? Apa yang dilakukan si janji? Belum tentu. Tapi metodenya bisa digunakan, bisa. Karena itu teori. 3, melakukan evaluasi perbandingan. Silakan hasil saya dibandingkan dengan Anda kalau melakukan survei. 400 loh. Kalau Anda benar-benar ingin melakukan survei. Besar tuh biayanya. 4, membuat rencana setelah si janji melakukan ini atau Anda melakukan ini atau perbanding, lalu rencana apa, strategi apa untuk memenangkan pilkada. Ingat, hasil survei adalah bukan penentu untuk menentukan menang kalah. Itu motivasi. Elektabilitas itu adanya di kinerja tim ses dan kandidat. Kalau di Kabupaten Tangerang ada 2 elektabilitasnya, Rudy Mesal itu sendiri dan
A. Jaki Iskandar, Haji A. Jaki Iskandar. Itu luar biasa pengaruhnya. Jadi saya belum melihat, mohon maaf, saya belum melihat kinerja tim sesnya Rudi Mesa. Itu pun juga ada di tim Sarudin. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya punya pengalaman. Provinsi Banten, Kota Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Kasihan kandidatnya, duitnya habis. Saya katakan kalah sudah pasti, menang belum tentu. Saran saya, kandidat tim sesnya ini harus klop, harus chemistry, jangan sampai berdebat pada persoalan yang tidak substansial. Kalau kata kandidat, saya harus menang. Bagaimana kinerja tim ses untuk bisa memenangkan jagonya? Semangatnya harus punya semangat serdadu, harus punya semangat infanteri. Tim ses itu harus begitu, punya semangat infanteri dan punya semangat serdadu. Semoga aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.